Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang prosedur SOP penataan produk. Setelah kalian mengetahui bagaimana caranya mempersiapkan penataan produk, kalian harus tahu bagaimana prosedur dari penataan produk sendiri. Nah, prosedur yang pertama adalah pengelompokan jenis produk. Karena produk yang dijual beragam jenisnya, maka produk harus dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada produk konsumsi. Di sini produk konsumsi dibagi lagi menjadi 3: convenience goods, shopping goods, dan specialty goods. Saya yakin materi ini sudah kalian kuasai karena materi ini hanya pengulangan dari kelas 11. Nah, produk konsumsi ini yang gimana? Adalah produk kebutuhan yang dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual kembali. Nah, lalu selanjutnya, convenience good ini produk yang mudah dicari, produk yang selalu dipakai oleh konsumen, produk barang kebutuhan sehari-hari, mudah dibeli, mudah dicari, mudah didapat oleh konsumen. Contohnya beras, gula, garam, lalu apalagi sabun. Di mana-mana banyak ya yang menjual dan kita sebagai konsumen mudah untuk mendapatkan produk tersebut. Selain itu harganya juga tidak mahal. Nah, lalu yang kedua ada shopping goods. Shopping goods ini adalah barang yang kalau kita mau membeli barang ini, kita harus memilih barang tersebut, membandingkannya dari segi harga, merek, mutu, kualitas, warnanya. Biasanya produk-produk shopping goods ini adalah produk fashion dan barang-barang elektronik, baju, lalu HP. Kalau mau beli HP, pasti kita akan membandingkannya dari merek Oppo sama merek Xiaomi, mana nih yang dari kualitasnya paling bagus, harganya lebih terjangkau, tapi spesifikasinya bagus. Lalu yang ketiga ada specialty goods. Specialty goods ini adalah barang yang memiliki ciri dan tempat pembelian khusus karena biasanya harganya mahal. Ciri-ciri khususnya misalnya produk sepatu, gimana ciri khusus dari produk mereknya Adidas dan merek yang B dan merek yang C. Dia punya ciri khusus sendiri, dan kalau kita mau membeli sepatu Adidas tadi, kita harus datang ke tempat khusus yang menjual sepatu tersebut. Jadi produk specialty goods ini tidak dijual sebanyak produk-produk convenience goods. Dan karena ini harganya mahal, kualitasnya sudah pasti terjamin. Contohnya adalah lukisan, barang-barang antik, mobil mewah, apalagi tas-tas yang harganya mahal, yang mewah. Lalu selanjutnya ada produk industri. Produk industri ini adalah produk yang diolah kembali untuk diproses produksi di industri. Ada apa aja? Ada bahan baku. Bahan baku ini bahan-bahan awal, bahan mentah yang akan digunakan untuk membuat produk. Contohnya apa aja? Karet, ban, kapas, benang. Lalu yang kedua ada komponen produk setengah jadi. Jadi barang mentah sudah diproses tapi belum jadi, masih setengah jadi. Contohnya kayak benang diproses jadi kain. Kalau kita mau membuat baju, si benang ini adalah bahan baku, tapi kain ini adalah produk setengah jadinya. Nah, bajunya adalah produk jadi. Gitu ya contohnya. Lalu yang selanjutnya ada perlengkapan operasional. Perlengkapan operasional di industri, misalnya meja, kursi, alat-alat tulis, untuk perlengkapannya aja. Selanjutnya ada peralatan instalasi. Instalasi ini adalah mesin-mesin produksi, mesin besar. Kalau di percetakan berarti mesin cetak. Kalau di pabrik berarti mesin-mesin untuk memproduksi barang-barang tersebut. Nah, lalu ini agak tipe ya. Ini peralatan ekstra. Peralatan ekstra ini gerobak,
truk, forklift, peralatan tambahan di industri tersebut. Selanjutnya, nah setelah tadi mengelompokkan produk, lalu setelah produk kita kelompokkan sesuai jenisnya, kita akan melakukan pelabelan daripada produk tersebut. Produk terlebih dahulu diberi label, jika sudah ada barcode tidak perlu diberi label. Jadi label harganya, kalau ada barcode biasanya kita input di sistem, di scan aja barcode-nya muncul. Kalian pasti udah sering kan melakukannya di Mart. Saya tahu. Lalu, nah ini ketentuan dari pelabelan produk. Yang pertama, price card. Price card ini label harga disebutnya price card ya. Price card tidak boleh rusak, jadi nggak boleh rusak. Misalnya harganya ini 100.000, tapi karena price cardnya rusak, nolnya satu di belakangnya robek, orang-orang atau konsumen mengira kalau harganya cuma 10.000, padahal setelah sampai kasir ternyata harganya 100.000. Menjebak. Lalu yang kedua, price card harus sesuai dengan produk yang dipajang. Jadi yang sudah sama-sama kita ketahui, kalau di Mart 47 setiap barangnya misalnya Geri Salut, ya price cardnya juga harus Geri Salut gitu, harus sesuai. Bukan produknya misalnya Yuzu tapi price cardnya tentang susu ultra, nggak nyambung, nanti bingung orangnya kalau mau beli, ini harganya berapa, ini harganya mana, kok nggak ada harganya di sini gitu. Harus panggil pramuniaganya dulu. Lalu selanjutnya, price card harus diletakkan tepat di depan fisik produk, di depan ya, pas di depan produk. Ini produknya contohnya, bentar ya. Nah misalnya ini produknya, di depannya ini kan di etalasenya ya, ini di depannya harus ada price cardnya, jadi nggak boleh miring-miring ke samping-samping, nanti bingung konsumennya. Nah lalu bagi produk yang di label langsung di produknya, dus tidak diberi label. Pada shelving dipasangkan POP. Misalnya produk dia nggak ada label di produknya, nggak ada label, jadi harus dikasih POP. POP itu point of purchase. Pernah lihat kan yang kecil atau yang di atas itu ada merek, gambar barangnya, lalu ada harganya 5.000. Nah nanti kita belajar lebih lanjut soal POP di semester 2. Lalu yang kelima, setiap produk yang dipajang harus sudah diberi label, harus sudah ada labelnya. Kalau nggak ada label harus sudah ada barcode-nya, harus. Yang keenam, price card tidak menutupi produk dan hal-hal penting lainnya. Nih jadi misalnya gini, kita mau nge-label, di labeling. Nah labelnya ini nggak boleh ada di sini, ini karena dia menutupi mereknya. Lalu labelnya nggak boleh ada di sini, ini menutupi nama produknya. Lalu labelnya nggak boleh ada di sini, menutupi penjelasan dari produknya. Terus label juga nggak boleh ada di sini, menutupi gambar. Di sini juga nggak boleh. Jadi di mana nih? Di sini kelihatan nggak ya? Nih di sini yang kosong. Terus di mana lagi? Di sini juga bisa nih yang kosong-kosong. Di bagian depan biasanya ya, bukan di belakang. Selanjutnya adalah langkah-langkah melakukan display produk. Langkah-langkah yang harus diikuti oleh karyawan saat menata produk agar menarik perhatian pengunjung toko atau calon konsumen yang masuk ke dalam toko kita. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, langkah-langkah penataan produk. Yang pertama adalah isi bagian depan toko terlebih dahulu. Jadi kalau ada konsumen lihat dari luar toko kita penuh, kelihatan penuh, produknya banyak pilihan, pasti konsumen tersebut tertarik untuk masuk ke dalam toko kita. Kalau tokonya terlihat dari luar sepi, produknya sedikit, pasti konsumen milihnya berpikiran bahwa produknya sedikit, nggak banyak. Nah lalu yang kedua, perhatikan warna produk. Produk warnanya cerah diletakkan di bagian paling mudah dilihat. Jadi yang paling mudah dilihat itu harus yang warna cerah-cerah. Nah cerah sama cerah karena menarik. Jadi kalau misalnya ini ada produk yang cerah nih warnanya, lalu di sebelah sini cerah semua,
terlihat menarik, lebih menarik dibanding yang warnanya gelap. Kalau yang dilihat ya. Nah, lalu selanjutnya memadukan kuning, oranye dan merah. Kuning, oranye dan merah itu bisa jadi perpaduan yang menarik. Nah, selanjutnya desain menarik sebagai jangkar. Produk yang kurang laku atau tidak terlalu terkenal tapi desainnya menarik diletakkan bersandingan atau bersamping-sampingan dengan produk yang desainnya nggak terlalu menarik tapi barangnya laku, harus bersebelahan. Kenapa? Agar konsumen ini tertarik membeli produk yang laku tapi desainnya tidak terlalu menarik dan membeli produk yang menarik. Jadi si produk menarik ini bisa keikutan terbeli, yang tadinya tidak laku menjadi laku. Nah, lalu selanjutnya adalah produk laris di bawah. Karena produk akan tetap dicari konsumen, jadi kalau ada produk yang laris banget, kayak misalnya toko minuman nih, yang paling laris apa? Aqua kan. Nah, Aqua ini diletakin di paling bawah karena orang-orang udah tahu Aqua ini mereka terkenal laris, jadi nggak perlu digunakan strategi yang terlalu ekstra. Pasti orang-orang sudah banyak yang cari Aqua dan sudah tahu tempat Aqua di mana. Meskipun ada di bawah sekalipun pasti banyak yang mencari. Beda dengan produk yang belum terlalu laku atau belum terlalu terkenal, pasti kita harus ekstra menonjolkan produk tersebut saat di display. Nah, yang kurang laris nih, produk yang kurang laris diletakkan sejajar dengan pandangan konsumen. Jadi misal di shelving kan bertingkat-tingkat ya. Nah, kalau di arah sejajar pandangan kita adalah produk-produk yang tidak terlalu terkenal, tapi produk yang terkenal itu di bawah, gitu ya. Selanjutnya, langkah yang kelima, kemasan besar di sebelah kanan. Karena kebiasaan manusia ini menggunakan tangan kanan, sehingga kemungkinan terpilihnya produk dengan kemasan besar akan semakin tinggi. Jadi misalnya ada sampo Pantene ukurannya 90, 100, 160 dan yang paling gede 250. Nah, yang 250 ini kalau dia urutan, kalau cara memajang barangnya itu secara horizontal, berarti dari kanan yang paling besar sampai ke kiri yang kecil gitu. Karena tangan kanan kita kan ngambilnya yang paling besar, terbiasa menggunakan tangan kanan, jadi harus yang paling besar yang diambil di sebelah kanan. Lalu yang keenam, pengelompokan produk. Produk kategori yang sama diletakkan berdekatan juga dengan produk pelengkap. Misalnya kopi, teh sama teh deket-deketan nih, kan beda merek. Teh sama teh deket-deketan. Nah, lalu nanti diletakin juga nih deket sekitar situ ada gula. Jadi orang kalau mau beli teh langsung tuh beli gulanya juga, karena jarang orang yang suka minum teh pahit, pasti maunya teh manis gitu. Terus apalagi ya, oh iya, sama roti dan selai. Jadi roti merek beberapa roti dekatin sejajar. Nah, di sampingnya atau di depannya ada enggak di depannya ya, di bawahnya ada selainya. Jadi sekalian kalau mau beli roti pasti sama selainya gitu. Dengan tujuan si selai ini bisa ikut kebeli kalau misalnya ada yang beli roti. Atau misalnya ada yang mau beli selai doang nih. Mau beli selai aja pas dilihat di atasnya ada roti, kayaknya enak juga ya kalau selainya dipakai di roti, dibeli juga gitu. Nah, ini untuk membantu mengingatkan pengunjung akan kebutuhannya yang tadinya nggak mau beli roti tapi terlihat ada roti, oh ya ternyata dia butuh roti untuk makan pakai selai juga. Atau tadinya nggak mau beli gula, mau pakai teh pahit aja, mau diet, ternyata dia butuh gula untuk minum teh itu. Lalu yang terakhir adalah tempatkan produk impulsif di kasir. Impulsif ini pembelian seketika yang kalau kita lihat, kita terdorong untuk membelinya tanpa kita rencanakan. Karena kenapa di kasir? Karena saat konsumen mengantri, atau kita nih sebagai konsumen mengantri di kasir, pasti mata kita jelalatan kemana-mana, ngeliat ke kanan, ke kiri, ngeliat ke bawah, kemana, ke area kasir ya. Nah, itu tujuannya biar yang tadinya kita nggak berniat beli produk-produk yang ada di kasir itu,
bisa jadi jadi ingin beli. Biasanya kalau di Indomaret tuh ada produk-produk coklat, permen, anak-anak lah ya, banyak juga anak-anak permen-permen kayak gitu. Biasanya kan anak-anak yang agak susah untuk ditahan, untuk kalau mau beli tuh susah untuk nahan-nahannya, makanya ditaruh di situ biar nanti misalnya anak sama orang tuanya belanja. Nah, si anak ini matanya kemana-mana ngeliatin, ada coklat, mama mau coklat, beli. Ada ini, ada Kinder Joy, mama mau Kinder Joy, beli. Gitu. Yang tadinya nggak berniat beli coklat akhirnya beli, yang tadinya nggak berniat beli permen jadi beli. Nah, di kasir juga harus ditempatkan produk yang unik dan menarik, yang tadi untuk menarik konsumen yang tadinya nggak mau beli jadi beli produk yang ada di kasir itu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya masih tentang bab 1 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.